pada praktek atau tata cara bagaimana berwudu ya, atau bagaimana cara bersuci yang baik dan benar insyaallah. Nah, ini Ustaz sudah pegang salah satu kitab ya, ringkasan yang dibuat oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ya. Ini kitab yang insyaallah sudah masyhur, sudah terkenal dan sudah banyak dijual belikan di toko-toko buku. Mungkin orang tua antum sebagian sudah memiliki atau bahkan antum mungkin sudah pernah membaca. Ini kitabnya Sifat Wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Insyaallah kita akan bahas kitab ringkas ini karena kalau mengikuti fikih muyasar sudah dibahas oleh Ustaz Taifuri dan juga pembahasan ini sangat panjang sekali ya, sangat panjang dan detail. Insyaallah ini ringkas tapi bermanfaat ya, ringkas, jelas dan langsung dilengkapi oleh gambar-gambar yang menerangkan terkait praktek-prakteknya. Nah, kitab ini sendiri ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas hari ini insyaallah selesai. Karena Ustaz ingin pembahasannya ringkas namun antum paham dan jelas pembahasan ini yang Ustaz sampaikan ini insyaallah. Yang pertama terkait bagaimana cara berwudu ya, cara berwudu ya yang benar. Karena memang cara berwudu ini sendiri ada beberapa riwayat ya, dan juga terkait 4 imam mazhab ini berbeda-beda terkait pendapat mereka masing-masing ya. Mawalah mereka seorang ulama ya, seorang ulama yang ketika ulama ini menyampaikan fatwa ini salah saja dinilai satu kebaikan ya, apalagi benar dalam artian tanda kutip ya, salah bukan fatal gitu ya. Nyatanya mana ada semuanya. Insyaallah di dalam ini akan dibahas terkait praktek wudu ya, bagaimana cara-cara berwudu nanti insyaallah akan kita praktekkan di sini ya. Kemudian nanti kita akan keluar juga akan langsung menggunakan airnya bagaimana istinsyaq ya, memasukkan air ke dalam hidung dan mulut. Insyaallah nanti akan kita praktekkan untuk tata caranya. Kemudian juga selain berwudu ya, ada juga tata cara tayammum ya. Tayammum ini juga Allah sampaikan, Allah jelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an ya. Salah satunya ada Quran surat Al-Ma'arij nanti akan dijelaskan. Kemudian ada juga Quran surat An-Nisa kalau saya salah ya. Ini terkait bagaimana cara bertayammum. Karena sebagian kita ini bahkan mungkin ada yang memahami tayammum ini seperti sebagaimana wudu gitu kan. Mengusap muka, mengusap kaki, ya kan? Bertayammum ini. Padahal tidak seperti itu. Tayammum yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tayammum itu tidak seperti itu ya. Insyaallah nanti tayammum pun akan kita bahas. Nah, ini saya ingatkan ya, sebelum Ustaz mulai tadi sudah Ustaz sampaikan agar mencatat ya, terkait sekalipun OSIS ya Bang Rafiki ya, harus tetap membawa buku, wajib hukumnya. Kalau tidak membawa buku, dijemput bukunya diambil karena Ustaz tidak terima ya. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah pesan ilmu ya, maka Ustaz minta wajib membawa buku catatan. Silakan kalau belum membawa buku silakan dijemput dulu nah. Silakan diambil buku catatannya. Dibiasakan setiap ada penyampaian majelis-majelis ilmu dibawa buku catatan. Paham tuh? Baik, menanda semuanya. Selain ada tayammum ya, yang ketiga yang dibahas di kitab ini, di buku ini adalah apa tadi saya sudah sampaikan, mandi junub atau mandi janabah atau mandi wajib. Nah, insyaallah ini akan kita bahas secara ringkas dan detail ya. Kalau untuk mandi wajib nanti tidak mungkin kita praktekkan, ya kan? Mungkin kita praktekkan, tapi nanti tetap akan kita contohkan mengguyur airnya seperti apa gitu. Kalau wudu bisa kita praktekkan sama tayammum. Tapi kalau mandi wajib tidak. Karena mandi wajib ini memang harus lebih detail dan jelas. Ada praktek-prakteknya bahkan menggosok kemaluan kita itu ya, menggosok kemaluan kita dengan tangan kiri. Nah, nanti itu insyaallah dijelaskan semuanya. Kan tidak mungkin untuk penontonnya nanti yang seperti itu kan. Nah, insyaallah praktek gambarannya saja seperti apa nanti insyaallah akan dijelaskan di sini. Baik. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan pertama terkait wudu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan wudu ini, saya akan bacakan beberapa dalil. Yang pertama surat yang ada di dalam Al-Quran, ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan terkait hal ini. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itu dimuliakan di dalam surga. Ini salah satu surat yang menjelaskan terkait ibadah salat, ya. Quran surat Al-Ma'arij ayat 34 dan 35. Kemudian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu ahadikum, ya. La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha, ya, idza ahdatha hatta yatawadda, ya. Hatta yatawadda. Tidak akan diterima, ya, salat salah seorang di antara kalian, ya. Tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian, ya, ketika dia dalam keadaan hadas atau najis, ya, atau najis. Hatta yatawadda, sebelum dia berwudu. Jadi ketika dia sudah berwudu, insyaallah salatnya akan diterima. Nah, terkait pembahasan wudu ini, maka wudu yang seperti apa yang diterima, ya? Wudu seperti apa yang diterima atau yang sah wudunya untuk sholatnya bisa juga diterima atau sah. Baik, kita akan jelaskan praktek-praktek terkait wudu ini. Yang pertama adalah niat, ya, niat dan baca basmalah. Niat dan baca basmalah atau bismillah. Bismillah boleh atau bismillahirrahmanirrahim yang lengkap juga boleh, atau sekedar bismillah saja boleh. Kemudian yang kedua, ini membasuh telapak tangan, ya, membasuh telapak tangan. Insyaallah nanti akan saya jelaskan detail satu-satu, namun silakan dicatat dulu. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Insyaallah bentuknya juga nanti akan kita praktikkan. Yang ketiga, berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Yang keempat, istinsyak dan istinsar. Istinsyak dan istinsar, ya. Yang keempat, yang ketiga tadi berkumur-kumur. Yang keempat, istinsyak dan istinsar. Yang kelima, membasuh wajah. Yang kelima, membasuh wajah. Ini pakai kuncinya. Yang keenam, membasuh kedua tangan. Yang keenam, membasuh kedua tangan. Yang ketujuh, mengusap kepala dan kedua telinga. Mengusap kepala dan kedua telinga. Dicatat, ya. Saya ulang, yang pertama niat dan baca basmalah, bismillah. Yang kedua membasuh telapak tangan, ya. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat istinsyak dan istinsar. Yang kelima membasuh wajah. Yang keenam membasuh kedua tangan. Yang ketujuh mengusap kepala dan kedua telinga. Yang kedelapan membasuh kedua kaki. Yang kedelapan membasuh kedua kaki, ya. Yang kesembilan membaca doa. Itu dia, ya. Di antara tata cara wudu, insyaallah nanti akan kita detailkan satu persatu. Tadi niat dan baca basmalah, kemudian membasuh telapak tangan, berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan kedua telinga, kemudian membasuh kedua kaki, dan yang terakhir membaca doa. Nah, tadi Anda saya akan bahas satu-satu, ya. Yang pertama, niat dan baca bismillah. Jika seorang muslim akan berwudu, maka hendaklah ia niat dengan hatinya, kemudian membaca bismillah, ya. Cukup bismillah boleh, ya, atau bismillahirrahmanirrahim boleh. Namun yang dijelaskan di sini bismillah dengan nama Allah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ya.
Tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah, ya, atau membaca bismillah padanya. Hadis riwayat Ahmad. Tidak sempurna wudhu seseorang, la wudhu aliman lam yazkurismallah. Tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah, ya. Baik. Namun apabila ia lupa membaca bismillah, wudhunya tetap sah, tidak batal. Ya, apabila dia lupa, ya, membaca bismillah, wudhunya tetap sah, tidak batal. Karena diantara beberapa dosa atau beberapa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diantaranya adalah lupa. Sama seperti ketika antum berpuasa, ya kan? Antum berpuasa di hari itu sudah niat puasa, kemudian tiba-tiba di siang hari atau pagi hari antum tidak sadar, habis lontong sepiring, ya kan? Habis minum sebotol. Kemudian setelah selesai semuanya, alhamdulillah Allah ternyata kasih antum rezeki nikmat. Kemudian tiba-tiba antum ingat, subhanallah, anak puasa hari ini rupanya. Tidak apa-apa, ya, tetap sah puasanya dan dilanjutkan sampai selesai. Karena ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan terkait perkara ini. Namun fokus kita tidak di situ, kita masuk tetap kepada pembagian bab taharah ini. Yang kedua, tadi membasuh telapak tangan, ya. Kemudian disunnahkan membasuh telapak tangannya 3 kali, ya. 3 kali ini muttafaqun alaih hadisnya, ya, 3 kali sebelum memulai wudu sambil menyela-nyela atau menyela-nyela jari jemarinya, ya. Nah, silakan diperhatikan ke depan karena ini sudah mulai pada prakteknya. Jadi insyaallah akan kita praktekkan juga di tempat wudu, ya, kalau waktunya cukup insyaallah. Baik. Nah, cara menyelat-nyelat ini atau membersihkan bagian sela-sela jari ini mulai dari jari berhadap-hadapan. Perhatikan seperti ini, ya. Jari berhadap-hadapan. Nah, ini digosok bagian dalamnya. Kemudian setelah itu masuk di bagian luar secara bergantian. Nah, seperti ini wudunya, ya. Nih, seperti ini wudunya dibersihkan di sela-sela bagian dalam dan bagian luar sampai ke pergelangan tangan seperti ini. Paham tuh? Nah, karena sebagian dari antum-antum dan juga kebanyakan kebanyakan kaum muslimin di luar sana membasuh tangan itu ya sekedar mencuci gini saja, sudah selesai. Kemudian langsung kumur-kumur. Ada sebagian yang seperti itu, ya. Maka ini tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Sempurnanya atau cukupnya itu dengan cara yang dipraktekkan tadi seperti ini, ya. Jadi kita memang benar-benar memastikan bagian sela-sela jari kita ini bersih dari najis atau hadas. Baik itu? Baik, itu membasuh telapak tangan. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur, ya. Kemudian berkumur-kumur yaitu memutar-mutar air di dalam mulut kemudian mengeluarkannya, ya. Memutar-mutar air di dalam mulut kemudian mengeluarkannya, ya. Nah, ini nanti dalam beberapa praktek yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita, dan juga ini terkait dari keterangan-keterangan para ulama, berkumur-kumur ini bisa sejalan dia dengan istinsyak, ya. Kita masuk kepada istinsyak dan istinsar yang keempat, yaitu menghirup air ke hidung dengan nafasnya lalu mengeluarkannya kembali. Hiruplah air dari tangan kanan lalu keluarkan sambil memegang hidung dengan tangan kiri. Nah, pada beberapa keterangan ini adalah dijelaskan melalui hadis-hadis sahih riwayat Abu Daud terkait keterangan-keterangan hadis-hadis yang saya sampaikan, dan ini muttafaqun alaih, ya. Disunnahkan untuk istinsyak dengan kuat kecuali jika sedang berpuasa karena dikhawatirkan air akan masuk ke perutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wabaligh fi istinsyak illa an takuna shaiman." Bersangatanlah atau lakukanlah dengan kuat, bersungguh-sungguhlah, gitu ya, dalam istinsyak kecuali jika engkau sedang berpuasa. Nah, contohnya perhatikan ke depan. Cara berkumur-kumur dan beristinsyak secara sekali atau sekali jalan atau sekali praktek. Perhatikan ke depan. Menampung air dengan kedua tangan, ya, kemudian memindahkannya ke tangan kanan. Air yang ada di sini, ya, air yang ada di sini dimasukkan mulai dari mulut, ya, masuk ke mulut sedikit, kemudian dihirup dengan hidung, ya, seperti ini dia.
masuk ke mulut, kemudian dihirup dengan hidung. Ya. Nah, menghirup ini bahkan sebagian ulama, sebagian ustaz-ustaz kita menyampaikan menghirup itu sampai terasa sakit. Ya. Itu untuk awal-awal akan terasa sakit ya. Seperti kemasukan air, paham nggak? Pernah nggak antum misalnya sedang berenang kemasukan air, pernah nggak? Sakit pasti kan? Ya kan? Atau masuk dari hidung itu merasakan sakit. Nah, seperti itu. Tapi untuk berwudu ini ya hanya di awal-awal saja. Kalau antum pas dan tepat caranya, insya Allah tidak akan sakit lagi. Ya, maka mengambilnya dengan tangan kanan, ya, dihirup dengan mulut dan hidung. Nah, sambil dihirup itu di mulut berkumur-kumur, ya, di mulut berkumur-kumur, memutar-mutar air, kemudian memegang dengan tangan kanan, dengan tangan kiri dihembuskan keluar. Jadi dia sejalan, dihirup dengan tangan kanan untuk mulut dan hidung, kemudian dihembus atau dibuang dengan tangan kiri. Itu dia cara berkumur-kumur dan istinsar yang sejalan. Paham tuh? Baik, insyaallah nanti akan kita praktekkan. Tolong benar-benar diperhatikan ya prakteknya ya nak ya, karena Ustaz sangat Masya Allah sekali, subhanallah ya, praktek-praktek wudu antum ini sangat-sangat jauh dari kata benar gitu. Ya, ada yang hanya kakinya disiram-siram saja, ini luar biasa. Makanya tolong perhatikan ke depan ya. Menghirup dengan tangan kanan masuk ke mulut dan ke hidung sekali jalan ya, seperti ini. Kemudian sambil berkumur-kumur dibuang yang di hidung dan di mulut. Paham tuh? Ya. Nah, setelah itu ya, setelah istinsyak dan berkumur-kumur tadi, membasuh wajah. Nah, untuk wajah perhatikan ke depan. Wajah itu bagian mana saja, Ustaz? Untuk wajah bagian yang terbuka ya, atau tidak tertutup oleh rambut. Nih, yang jelas itu mungkin wajahnya siapa di sini? Yang botak. Nah, si Nur Ihsan atau nampak betul tuh. Nah, itu bagian wajah ya, yang tidak detail, tidak ada rambutnya ya. Terkena pun rambut tidak masalah insyaallah, tapi diusahakan ya basah semua bagian wajah ini sampai ke bawah ya. Nah, dekat telinga kemudian ke belakang sini ya. Nah, itu dia. Jadi dipastikan jangan hanya siram-siram muka bagian depan ini aja. Nah, ini sebagian Ustaz lihat beberapa kali waktu praktek wudhu di atas itu ya, ketika mau sholat Jumat, sholat wajib itu banyak yang tidak tepat ya, banyak yang tidak tepat caranya. Maka membasuh wajah itu memastikan ya terkena seluruh bagian wajah. Panjangnya mulai dari awal tempat tumbuhnya rambut, kepala hingga dagu ya, di mana jenggot terurai. Nih, sampai di sini ya, sampai di mana jenggot terurai. Kemudian lebarnya dari telinga yang satu hingga telinga lainnya. Nih, dari bagian telinga ini ya, ini lebarnya. Nih, berarti bagian wajah kita ini yang wajib basah oleh wudu itu dari bagian tumbuhnya rambut, batasnya tadi yang saya sebutkan, kemudian sampai bawah, kemudian dari samping telinga. Nih, ya, dari samping telinga sampai mengelilingi seluruhnya. Baik, itu membasuh wajah. Ya, rambut yang ada di wajah dan kulit bawahnya wajib dibasuh jika rambut itu tipis, ya, atau jenggotnya ini tipis. Adapun jika itu rambut tebal, maka wajib dibasuh permukaan rambut itu saja. Nah, ini untuk perempuan, ya, untuk perempuan atau akhwat, ya, disunahkan ketika rambutnya tebal, panjang, ya kan? Orang tua antum, ibu antum misalnya, nah itu di bagian atasnya saja dibasahkan. Seorang perempuan ya, membasahkan bagian atasnya saja, tapi tetap di sela-sela, ya, tetap di sela-sela misalnya. Kalau dia nanti masuk ke bagian membasuh kepala dan telinga. Baik. Ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyelati bagian rambut. Nanti akan dijelaskan secara detail untuk rambut dan telinga ya. Tadi itu kalau rambut seorang perempuan tebal. Nah, ini kembali ke bagian wajah dulu. Kemudian setelah wajah, membasuh kedua tangan. Ya, membasuh kedua tangan. Nah, bisa perhatikan beberapa dari anda ini, beberapa dari santri membasuh tangan itu yang ala kadarnya aja. Ya, bahkan kemarin lagi kelas 9 lagi. Ya. Karena ini pelajaran maka Ustaz sebut-sebut ya. Yang dibasuh itu hanya bagian depan saja, dibasahkan seperti ini, dikeras sudah selesai. Tidak secara sempurna. Artinya wudunya tidak sempurna.
Nah, maka Ustadz menjelaskan untuk membasuh tangan ini, ya, membasuh tangan ini benar-benar memperhatikan cara-cara praktik yang saya sampaikan berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Quran surat Al-Maidah ayat 6, ya. Atau dimulai dari siku hingga ke ujung jari. Nih, boleh. Nah, beberapa mazhab, ya, dari mazhab Syafi'i berbeda, dari Imam Maliki juga berbeda, kemudian dari Imam Ahmad bin Hanbal juga berbeda. Nah, tapi semuanya insya Allah sesuai, dan semuanya insya Allah dibenarkan sesuai dalil-dalil dan pendapat-pendapat fatwa masing-masing ulama tersebut. Nah, untuk yang kita pelajari sekarang, kita mengikut Imam Ahmad, ya, mulai dari siku, ya, atau dari ujung jari. Nah, kita praktekkan dari ujung jari. Coba perhatikan untuk membasuh tangan, ya. Sudah? Perhatikan ke depan. Ini yang bermain-main ini tidak paham apa yang saya sampaikan ini. Sibuk cerita-cerita, nanti tidak jelas, tidak dengar. Praktek wudhu sudah salah, sudah tidak bisa berwudhu, tidak mau pula mendengarkan. Coba tolong didengarkan, diperhatikan ke depan. Menguap tutup mulut. Mari sudah Ustaz sampaikan dalilnya, ya. Menguap dengan tangan kanan, tutup. Menguap, tutup dengan tangan kanan pakai bagian depan. Dengan tangan kiri pakai telapak. Ini ada hadis dan dalil. Kalau tidak setan masuk. Paham tuh? Baik. Perhatikan ke depan. Contoh untuk membasuh tangan. Nih, mulai dari tangan kanan, ya. Basahkan air atau air dari keran itu, pastikan jatuh ke seluruh bagian tangan antum dengan bantuan tangan yang mengusap, ya. Mulai dari bawah, ya, mulai dari punggung tangan, nih, ke belakang, kemudian pastikan basah di bagian siku, kemudian dibasuh lagi ke depan sambil menjela-jela juga boleh, ya. Diulang sampai 3 kali. Nih, seperti ini, di sela-selanya. Dari atas ke belakang, kemudian ke depan. Nah, begitu juga tangan kiri. Ya, seperti itu dia. Paham tuh? Paham tuh? Baik, Ustaz sudah jelaskan, mohon nanti prakteknya harus benar karena nanti Ustaz akan perhatikan antum. Ya, beberapa kali wudhu nanti Ustaz lihat yang salah, nanti Ustaz akan hukum saja. Karena sudah dijelaskan. Paham, Ari? Zidan paham? Apa yang diceritakan? Nah, tolong diperhatikan, ya. Antum wudhunya sudah salah, tapi tidak memperhatikan lagi, ini yang kacau, yang bahaya. Tolong diperhatikan ke depan. Itu terkait membasuh atau mencuci kedua tangan, membasuh kedua tangan. Ini sudah ada dalilnya, ya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Kemudian yang ketujuh, ya, mengusap kepala dan kedua telinga. Ini tadi ada perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Perbedaannya sedikit saja, ya. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya 1 kali, ya, 1 kali. Jadi cukup 1 kali saja karena Allah alam dari mazhab Imam Syafi'i mungkin ada sampai 3 kali, ya. Kemudian membasuhnya satu-satu, rambut dibasahkan di depan saja, kemudian telinga sedikit. Nah, itu kurang sempurna, ya. Dan terlihat prakteknya di beberapa kaum muslimin. Nah, yang kita ajarkan, yang antum harus praktekkan itu, ya, membasuh yang dilakukan mulai dari depan kepala, ya, dengan kedua tangan, ya, kepala dengan kedua tangan diusapkan hingga sampai bagian belakang tengkuk, ya, bagian belakang tengkuk, kemudian kembali lagi mengusapkannya hingga ke bagian depan kepala, ya. Jadi ini juga prakteknya sebenarnya sejalan dengan membasuh kedua telinga, ya, kepala dan kedua telinga. Jadi contohnya perhatikan, ini seperti ini. Nanti sudah tampung air, cukup sekali, ya, cukup. Ini hadis riwayat Ad-Darqutni dan Baihaqi, ya. Nah, jadi ini hadisnya muttafaqun alaih. Jadi contohnya antum tampung air, ya, kemudian mengusap dari depan seperti ini, usap sampai ke belakang, kemudian balik lagi ke depan, ya, kemudian langsung membawa tangannya ke telinga, ya.
membawa dari depan ke belakang langsung masuk ke telinga, diputar di telinga. Ujung telunjuk ini masuk ke dalam, membersihkan bagian dalam. Jempol, ya, kedua jempol ini membersihkan bagian belakang. Jadi luar dalam terbersihkan dia. Paham tuh? Paham tuh? Baik, insya Allah nanti kita akan praktekkan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Membasuh dari depan, ya, sampai belakang, kemudian balik ke depan lagi, ya, kemudian masukkan telunjuk ke telinga, ya, masukkan telunjuk ke telinga, kemudian mengusap bagian dalam dengan telunjuk dan bagian belakang dengan jempol. Berapa kali? 1 kali. Hadis riwayat Baihaqi, ya, dan Al-Darqutni. Taib, Anda semuanya itu terkait caranya, ya, untuk mengusap kepala dan kedua telinga. Nah, selanjutnya membasuh kedua kaki, ya. Membasuh kedua kaki ini juga sering kali Ustaz jumpai, ya. Teman-teman ini membasuh dengan ala kadarnya saja, siram-siram kakinya, sudah rasa-rasa basah dan selesai. Mana batasnya membasuh kedua kaki? Sampai mata kaki. Dan ini bukan bagian mata kaki bawah, tapi bagian atas, ya. Bagian atas mata kaki ini pastikan terbersihkan atau bersih, ya. Nah, ini mohon benar-benar diperhatikan. Nah, salah satunya ini keterangan dari hadis dan keterangan dari ayat Al-Qur'an, ya, sama Quran surat Al-Maidah juga. Nah, ini lanjutan ayat yang tadi, wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Sama Quran surat Al-Maidah ayat 6. Mata kaki adalah tulang yang menonjol di bawah bagian betis. Kedua mata kaki wajib dibasuh bersamaan dengan membasuh kaki. Nah, orang yang tangan atau kakinya terputus, ya, ini untuk orang yang tangan atau kakinya terputus, maka wajib membasuh bagian anggota badan yang tersisa atau yang termasuk wajib dibasuh. Misalnya ini jari-jarinya putus misalnya, kan, sudah dia basuh bagian yang ada saja lagi, ya. Atau tinggal mata kakinya saja misalnya, ya, basuh saja itu. Atau bagian yang terputus itu sampai pertengahan di sini, dia basuh bagian ujungnya itu saja, ya, bagian yang tersisa itu. Atau bahkan bagian yang di sini, ya, di atas paha, ya, basuh bagian itu, ya. Karena keterangannya dijelaskan oleh para ulama, ya. Selanjutnya membaca doa. Yang terakhir membaca doa. Ada yang tahu doanya? Angkat tangan. Alfi, coba. Allahumma, ya, kurang lengkap tapi benar insyaallah, ya. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Jadi ada bacaan di depannya yang terluput, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, itu jangan sampai lupa, ya. Sebagian itu mungkin ada yang belum tahu, maka Ustaz bacakan lagi doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Baik, itu sampai dengan proses berwudu selesai, ya. Sampai dengan proses berwudunya selesai. Alhamdulillah, bagi antum yang sudah menjalankan itu, insya Allah wudunya mudah-mudahan Allah terima, ya. Dengan kelanjutannya artinya sholatnya juga insya Allah diterima karena bersucinya atau berwudunya dengan posisi yang benar, insya Allah. Baik, selanjutnya para ulama juga menekankan bahwasanya, ya, berwudu ini harus dilakukan secara tertib atau secara benar, ya, dalam artian berwudulah segera, ya,
jangan menunda-nunda. Misalnya antum cuci muka dulu, habis itu datang kawan, oh cerita sama kawan dulu kan, cerita. Kemudian sudah kering bagiannya, ya. Kemudian langsung dilanjutkan dengan membasuh yang lainnya. Ini kurang afdal, ya. Maka orang yang berwudu wajib membasuh anggota wudunya secara berurutan atau tertib dan berturut-turut. Secara berurutan mulai dari tangan, membasuh kedua tangan. Kemudian apa lagi tadi? Kemudian berkumur-kumur, istinsyak ya, dengan cara sejalan. Kemudian apa? Membasuh wajah. Nah, itu secara berurutan dan seterusnya sampai selesai pada bagian terakhirnya itu berdoa. Nah, ini yang dijelaskan. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya ada keterangan mengenai mengeringkan dengan handuk, ya. Karena ada orang setelah berwudu, ya, dia mengelapnya dengan handuk atau tisu atau yang semisalnya. Apakah ini dibenarkan? Nah, di sini dijelaskan oleh penulis, dibolehkan mengeringkan anggota wudu dengan handuk dan yang lainnya setelah wudunya selesai. Ya, tidak mengapa insyaallah. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada pembahasan sunnah-sunnah wudu, ya. Sunnah-sunnah wudu ini Ustaz jelaskan secara ringkas saja karena ini insyaallah sudah dibahas di kitab Fiqih Muyassar yang dijelaskan oleh Ustaz Taifuri, ya. Di antara sunnah-sunnah wudu itu yang pertama disunnahkan bersiwak. Ya, bersiwak atau zaman sekarang orang banyak tidak bersiwak lagi karena sudah ada beberapa benda atau alat yang digunakan yaitu sikat dan pastanya. Sikat gigi dan pasta gigi itu dibenarkan. Jadi silakan menggosok gigi dan menggunakan pasta gigi. Nah, ini keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulaan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Ya, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak atau menyikat gigi setiap hendak berwudu. Nah, ini ada hadis dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan terkait disunnahkannya bersiwak atau menggosok gigi, membersihkan gigi. Baik. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama disunnahkan bersiwak, kemudian yang kedua disunnahkan kepada seorang muslim untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum melakukan wudu. Nah, ini terkait tadi yang pertama yang saya jelaskan, membasuh kedua telapak tangan 3 kali, ya, 3 kali sebelum berwudu. Nah, ini juga ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, dan ini pernah Ustaz sampaikan ketika ada bangun tidur, pernah kan Ustaz sampaikan ya? Nah, bagaimana tata cara mencuci tangan, karena kita tidak tahu manusia ini, ya, kita ini ketika tidur kita tidak tahu posisi tangan kita di mana. Bisa saja tangan rindu ketika tidur itu masuk ke sini, ya, ke bagian kemaluannya, dan itu najis ketika tersentuh bagian-bagian yang memang ada najisnya atau hadasnya di sana, ya. Ini bukan hanya rindu, yang lainnya juga. Nah, maka Ustaz jelaskan diwajibkan, ya, dan disunnahkan untuk mencuci kedua tangannya, ya, karena ketika ia tidur dia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Baik, itu yang kedua, mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, disunnahkan untuk bersungguh-sungguh dalam beristinsyak. Nah, itu juga sunnah. Ketika antum bersungguh-sungguh menghisap atau menghirup air itu, ya, memang maka pahala juga untuk antum insyaallah. Kemudian yang keempat, ketika membasuh wajah disunnahkan untuk menyela-nyelati rambut yang ada di wajahnya, ya, terutama ini bagi seorang perempuan, ya, karena rambut tebal atau rambut panjang itu jari-jarinya harus masuk ke bagian kepalanya ini, ya. Nah, ini juga bisa nanti antum sampaikan sebagai ilmu untuk orang tua misalnya, ya, ibunya belum tahu atau kakaknya belum tahu, maka disampaikan dengan cara-cara yang ahsan atau cara-cara yang lembut, yang baik. Ditutup mulutnya bayu kalau mau. Saya sebut saja ya, biar paham. Baik, ketika membasuh tangan, itu yang keempat tadi, membasuh wajah disunnahkan menyela-nyela rambutnya. Kemudian yang kelima, ketika membasuh tangan atau kaki disunnahkan untuk menyela-nyela jari jemari berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajallil bainal asabi'i, dan selat-selatilah
antara jari jemari. Nah, baik tangan tadi atau kaki. Nah, ini diterangkan kalau antum mencuci kaki itu ya disunahkan, bahkan sebagian ulama ini mengharuskan dan tidak mewajibkan, tapi harus sebenarnya. Kenapa? Karena sebagian kaki kita ini kadang ada kotoran ya yang menempel. Nih di sela-sela jari kaki ini kita ya dimasukkan 5 jari kaki ini ya, 5 jari tangan ke bagian jari-jari kaki ini, digosok dia. Digosok karena kadang kaki-kaki antum ini kotor ya, ada najis yang menempel. Nah, itu harus dibersihkan ketika mencuci kaki. Paham tuh? Baik, itu yang ke-5 tadi ya, membasuh tangan atau kaki. Kemudian yang ke-6 sunnahnya lagi, membasuh anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu. Maka selalu dianjurkan ya, Zidan ya, jangan ketawa-ketawa ya, nanti kalau praktek antum salah, siap-siap ya. Ya memang nampak sama Ustaz, jangan dulu antum. Kalau antum tidak salah, pasti antum di sana dalam keadaan mencatat. Salah lagi, ya memang salah ya, jangan menjawab ya, makanya dicatat ya. Kemudian disunahkan untuk membasuh anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu. Maka dianjurkan digunakan dianjurkan mendahulukan bagian yang kanan ya. Baik tuh, Zian, dicatat. Kemudian yang ke-7, disunahkan untuk membasuh anggota wudhunya 2 kali atau 3 kali ya. Nah, untuk seluruh anggota wudhu itu dibasuh 2 kali atau 3 kali ya. Kecuali kepala tadi, kepala memang ada keterangan dari hadis yang menjelaskan itu sendiri ya. Kemudian yang ke-8 ya, seperti yang saya jelaskan tadi, adapun kepala itu tidak boleh diusap kecuali 1 kali saja ya. Kemudian yang ke-8, disunahkan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan air wudhu. Makanya sebagian antum mungkin datang ke beberapa masjid-masjid sunnah ya, terutama karena memang ikhwan-ikhwan kita ini kaum muslimin yang mempelajari sunnah, maka terkadang mereka benar-benar bersungguh-sungguh menjalankan sunnah ini. Bahkan terkait perihal wudhu saja mereka bersungguh-sungguh. Contoh misalnya mungkin kalau antum ke masjid Rawdatul Jannah misalnya, antum mungkin agak sering mendapati sebagian dari ikhwan-ikhwan ini ya, kaum muslimin ini ketika berwudu itu masya Allah sekali, sangat-sangat irit, membuka keran air itu hanya sedikit saja ya. Bahkan ketika selesai membuka, diambil airnya kemudian dimatikan. Benar-benar menjaga sekali sunnahnya ya, benar-benar menjaga sekali sunnahnya ya. Ketika membuka keran air, menampung air, kemudian dimatikan lagi, diusuknya bagian yang memang mau dibersihkan ya. Bahkan Ustaz pernah melihat beberapa dokumentasi video ya dari salah seorang syekh dari Madinah sana, berwudu itu cukup dengan 1 gelas air mineral saja. Berwudu dengan 1 gelas air mineral saja cukup bagi dia ya. Karena saking kehati-hatiannya, kesungguh-sungguhannya menjaga kebersihan menjaga sunnah tadi terkait sedikit menggunakan air ya. Paham tuh? Nah, ini keterangan-keterangan ini mohon benar-benar diperhatikan oleh sebagian kita. Namun kalau memang rasanya kita tidak bisa ya, tidak mampu atau tidak sanggup dengan sedikit air, ya silakan gunakan air secukupnya saja, tapi dengan tidak cara berlebihan, membuka keran air besar-besar ya, kemudian sambil wudhu, sambil kumur-kumur, air terus juga mengalir dengan berlebihan. Nah, ini yang sering terjadi di asrama kita ya, ketika berwudu ataupun menggunakan air untuk keperluan lain itu secara berlebihan, akhirnya air cepat habisnya ya. Paham tuh? Teman Anda semuanya, sedikit tambahan dari Ustadz ya. Ini ada clue dari Ustadz untuk antum-antum semua. Insya Allah nanti OSIS akan Ustadz suruh memeriksa catatannya ketika keluar dari masjid. Yang tidak lengkap catatannya, insya Allah akan dapat hadiah dari Ustadz. Yang tidak lengkap catatannya akan dapat hadiah dari Ustadz. Jadi tidak masalah. OSIS sekalipun tidak mencatat, siap-siap saja. Ya, beda nanti sanksi hukumannya. Jadi antum yang tidak lengkap catatannya keluar dari masjid, tidak lengkap catatan, siap-siap saja nanti dapat hadiah dari Ustadz. Ya, mau OSIS pun atau mau santri biasa semua akan rata, nanti Ustadz pertontonkan nanti di depan itu hukumannya. Tapi mana semuanya, itu poin yang ke-8 tadi disunahkan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan air wudu. Karena Rasulullah SAW ya bersabda berwudu 3 kali ya. Kemudian beliau bersabda man
zada qad asaa wa zallama. Barang siapa menambah ya atau lebih dari 3 kali maka ia telah berbuat buruk dan zalim. Ya, maka barang siapa orang yang berlebihan dalam berwudu ya atau mengusap bagian-bagian tadi yang disunahkan hanya 3 kali, hanya sekali diusap secara berlebihan atau digunakan air secara berlebihan, maka sama seperti mereka telah berbuat buruk atau zalim. Ya, berbuat buruk dan zalim, bukan buruk atau ya, berbuat buruk dan zalim. Coba bayangkan, dan untuk menggunakan air seperti itu antum dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita dikatakan berbuat buruk dan zalim. Maka jangan pernah menggunakan air secara berlebihan. Nah, ini terkait ya tata cara berwudu dan keterangan-keterangan yang dijelaskan perihal berwudu ini. Baik, selanjutnya juga ada sedikit keterangan ini ya perihal tentang hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas. Ya, jadi orang yang berhadas ini atau orang yang dalam keadaan junub ya atau orang yang dalam keadaan tidak berwudu ini diharamkan ya, melalui dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama haram hukumnya memegang mushaf bagi orang yang tidak berwudu ya atau orang yang dalam keadaan berhadas atau junub ya itu terlarang bagi mereka untuk memegang mushaf. Nah, ini berdasarkan dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Yaman. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang telah bersuci. La yamassul Quran illa tahir. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang telah bersuci. Adapun membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf adalah diperbolehkan. Ya, membaca Al-Quran semisal Ustaz membaca di Android Ustaz atau di HP misalnya ya, itu tidak apa-apa, tidak bangsa insyaallah ya. Kemudian yang kedua, sholat ya. Nah, ini haram hukumnya bagi seorang yang junub, seorang yang berhadas ya, seorang yang tidak suci itu sholat. Karena sholat sama sekali tidak akan diterima. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang berhadas tidak boleh melakukan sholat kecuali berwudu terlebih dahulu. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalu Allahu sholatan bi ghairi tuhur atau tuhurin. La yaqbalu Allahu sholatan bi ghairi tuhurin. Bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak bersuci atau tertolak sholatnya sia-sia, percuma saja. Baik itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini tawaf. Ya. Jadi tawaf ini merupakan ibadah, rangkaian ibadah dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ya. Jadi seorang berhadas tidak boleh melakukan tawaf sebelum dia bersuci terlebih dahulu. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tawafu bil baiti shalah. Tawaf di Baitullah adalah termasuk salat ya. Juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dahulu sebelum melakukan tawaf. Alhamdulillah telah selesai satu pembahasan kita terkait berwudu ya atau bab thaharah, membahas tentang bagaimana tata cara berwudu dengan contoh-contoh yang Ustaz sampaikan tadi. Ustaz berharap antum semua insyaallah ya, antum semua insyaallah paham ya bagaimana berwudu secara benar. Baik tuh. Jadi Ustaz nanti tidak ingin lagi melihat ada orang ya atau ada santri Ustaz ya, santri Imam Syafi'i ini tidak tahu tata cara berwudu. Baik tuh Farid ya, yang main-main pena, paham? Paham ini? Jadi mohon benar-benar dipraktekkan nanti tata cara berwudunya. Insyaallah nanti kita akan contohkan. Baik. Ini kenapa main-main pena mukul pena ke lantai? Dah paham? Coba lihat siapa teman yang mukul pena ke lantai. Tapi Anda semuanya, antum yang akan rugi ketika antum tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaznya.
ya. Ilmu yang disampaikan tidak antum catat, tidak antum rekam, ya, insya Allah antum yang rugi, ya. Kalau bisa, ya semoga Allah akan membalas. Antum tetap melakukan itu, ya, tetap antum pukul-pukulkan pen antum ke lantai, mudah-mudahan tangan antum sakit nih. Karena Ustaz tidak melihat apa yang antum lakukan di situ, ya. Baik, selanjutnya Anda semuanya dengarkan. Ini selanjutnya adalah tata cara tayamum, ya, karena tadi ada 3 pembahasan. Yang pertama berwudu, yang kemudian yang kedua tayamum, dan yang ketiga nanti adalah mandi junub atau mandi janabah atau mandi wajib. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tata cara tayamum. Ya, nah ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Mabathus Sadisu wal Isyrun, salah satu marid juz'un min salatil mu'min, ya, penulisnya ini Syekh Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Qadbani, ya. Baik, tata cara tayamum. Yang pertama, 1, niat. Yang kedua, menepuk tangan. Nanti usahakan jelaskan, silakan catat dulu. Yang pertama, niat. Yang kedua, menepuk tangan. Yang ketiga, usapkan ke seluruh wajah. Ya, usapkan ke seluruh wajah. Yang keempat, mengusap kedua telapak tangan. Sudah? Yang pertama niat, yang kedua menepuk tangan, yang ketiga usapkan ke seluruh wajah, yang keempat mengusap kedua telapak tangan. Baik, kita akan jelaskan. Niat yaitu berniat untuk melakukan tayamum, ya, tayamum atau pengganti wudu di dalam hati tanpa dilafalkan, ya. Berwudu di dalam hati tanpa dilafalkan. Jadi tidak perlu melafalkan niat. Baik, kemudian mengucap bismillah, ya. Berniat melakukan tayamum, mengganti wudu di dalam hati tanpa dilafalkan, kemudian mengucapkan bismillah. Nah, selanjutnya menepuk tangan, yaitu menepukkan kedua tangan, ya, kedua telapak tangan pada debu yang bersih dengan sekali tepukan. Baik, yang pertama tadi niat. Nah, yang kedua menepukkan tangan. Baik, kita akan contohkan caranya. Untuk menepukkan kedua tangan ini yang dikatakan di sini debu, ya. Ini boleh debu pada sebuah dinding, ya, lantai, ya, atau tanah, ya, yang antum bisa melihat itu keadaannya dalam keadaan bersih, semisal, ya. Nih contohnya di tembok ini, menepukkan sekali tepukan, ya, sekali tepukan saja. Baik tuh. Nah, kemudian usapkan ke seluruh wajah, yaitu mengusapkan ke seluruh wajah dengan menggunakan bagian dalam jari jemari. Nih, bagian dalam nih, ya. Ini tadi sudah ditepuk, kemudian diusapkan ke seluruh bagian wajah. Mana bagian wajah tadi? Ya, mulai dari atas, bagian rambut sampai ke dagu. Nah, sebelum menepuk itu pastikan tangannya juga debunya ini bukan debu yang kotor gitu, ya, atau debu yang hitam, jangan. Ya, cukup ke tembok yang terlihat berdebu, nah seperti itu saja. Kemudian diusapkan ke bagian wajah. Nah, kalau Ustaz biasanya tayamum ini sering Ustaz lakukan ketika Ustaz melakukan kegiatan alam, semisal melakukan ekspedisi atau pendakian gunung, ya. Ketika melakukan pendakian gunung itu biasanya di puncak-puncak gunung ini kita sulit mendapatkan air atau kesulitan dalam mendapatkan air. Nah, biasanya Ustaz lebih cenderung dan sering bertayamum. Nah, tayamum yang sering Ustaz praktekkan adalah ke bagian tanah, kemudian atau di bagian bebatuan gunung.
Karena biasanya tempat Ustaz camp di puncak-puncak itu banyak batu-batu besarnya. Itu biasanya saya tepukan di bagian batu itu. Kemudian karena di bagian batu itu ada pasir-pasirnya, maka sedikit Ustaz bersihkan supaya jatuh yang kasar-kasarnya, baru diusap ke bagian wajah, ya, usap bagian wajah. Nah seperti itu biasanya. Karena untuk bertayamum ini tidak juga bermudah-mudahan kita yang ada ya. Selagi kita masih bisa mendapatkan air, ya, diusahakan kita harus menggunakan air karena tayamum ini pengganti daruratnya dari air ketika berwudu. Baik tuh. Kemudian selanjutnya ya, mengusap kedua telapak tangan ya, tadi wajah ya, menempuhkan mengusap wajah, kemudian mengusap kedua telapak tangan, yaitu mengusap kedua tangannya dari ujung jari jemari ke pergelangan tangan. Dan ini ada firman dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan terkait persoalan ini ya. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43 ya. Silakan catat nanti dalilnya di situ. Quran surat An-Nisa ayat 43 nanti antum lihat di mushaf antum. Coba antum buka nanti mushaf antum. Lihat di sana keterangannya. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir ya, jadi perihal ini dijelaskan dari Al-Qur'an ya, hal-hal yang bisa apa yang membuat kita bertayamum itu adalah satu dalam kondisi sakit. Ya, dalam kondisi sakit yang benar-benar kita tidak bisa sama sekali menyentuh air, ya, bisa kita bertayamum. Kemudian, ya, kita dalam keadaan musafir seperti yang saya sampaikan tadi, kita sedang safar melakukan tadabbur alam, ya, kegiatan pendakian gunung itu bisa, ya. Kemudian atau kembali dari tempat buang air, ya, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air. Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, jadi untuk bertayamum ini, ya satria, dengarkan Ustaz, jangan main-main. Untuk bertayamum ini cukup menyapu muka atau wajah dan tangan. Nah, tangan ini sampai bagian mana Ustaz? Apakah sama seperti berwudu sampai di sini dan bagian depan di belakang? Tidak. Yang dijelaskan di ayat Al-Quran surat An-Nisa ini hanya bagian sela-sela jari ya, disapu seluruhnya sampai pergelangan tangan, ya, sampai pergelangan tangan saja. Jadi bertayamum itu hanya dua bagian saja yang dijelaskan, ya, yang ada dalil dari Al-Quran terkait bertayamum ini. Baik dong? Sudah paham ya, sudah bisa ya bertayamum ya. Jadi tayamum itu hanya seperti itu saja, tidak seperti berwudu sampai ambil debu lagi, usap-usap kakinya, usap telinganya, tidak. Cuma wajah dan tangan seluruhnya, pergelangan sampai bagian sini, sampai bagian pergelangan tangan. Dan juga ayat yang menjelaskan tentang tayamum ini ada dua tadi saya sampaikan. Pertama, Quran surat An-Nisa ayat 43, yang kedua Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dan ini insyaallah redaksinya hampir sama ya. Firman Allah yang menjelaskan, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air, kamus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Baik. Apabila ia dalam keadaan sakit tidak mampu bertayamum seperti yang saya jelaskan, maka boleh ditayamumkan oleh orang terdekatnya atau siapa saja yang hadir di dekatnya. Ya, nah ini boleh ya untuk melakukan misalnya Bang Bayu sakit atau Bang Usman sakit, ya ini tidak mampu bertayamum sendiri dan bisa bergerak, tapi pengen tetap sholat sambil baring. Nah, itu antum atau siapapun orang terdekatnya yang mentayamumkannya dengan cara yang sama, menentukan debu, ya atau tanah, kemudian usap wajahnya, kemudian usap tangan kanannya dan tangan kirinya sampai pergelangan tangan. Baik dong? Baik dong? Cukup jelas ya Ardi ya? Jangan ngupil Ardi. Subhanallah. Ini diantara kadang-kadang yang tidak baik. Ustaznya menjelaskan tadi sudah Ustaz jelaskan di awal. Jangankan ngupil, berbicara sama teman saja jangan ketika ada majelis ilmu di sana, ya. Karena ilmu ini ya terkait pemahaman antum yang akhirnya Allah turunkan berkah atau tidaknya ilmu itu ya melalui adab yang antum pertontonkan. Kalau antum dah tidak beradab, jangan harap Allah turunkan berkah dari ilmu
yang antum terima. Tidak ada berkahnya, hilang berkahnya. Ya. Maka tolong beradablah ketika ustaz-ustaz guru-gurunya menyampaikan ilmu. Paham dong? Bahkan sebagian ulama-ulama itu ya, sebagian talib atau penuntut ilmu yang akhirnya dia jadi ulama, itu masya Allah sekali adabnya ketika dia mengambil ilmu kepada gurunya. Jangankan untuk tertawa-tertawa, mengangguk-anggukkan kepala seperti Radit, ya, Adit, ya, jangankan seperti itu. Untuk berbicara saja atau menyela pembicaraan saja itu tidak sanggup ya. Sangat berhati-hati sekali karena ini terkait adab. Kenapa sangat bahaya sekali? Ya, karena sia-sia jadinya ilmu yang antum tulis itu, ya, atau ilmu yang disampaikan ustaznya akan sia-sia. Kenapa? Tidak sampai kepada antum akhirnya. Kenapa? Karena hilangnya adab ketika menuntut ilmu. Paham tuh? Maka Ustaz benar-benar tekankan, ya, mohon sungguh-sungguh diperhatikan terkait adab ini, ya, terkait adab ketika menuntut ilmu. Baik, selanjutnya yang terakhir, ya. Alhamdulillah ini baru jam 11, insyaallah mudah-mudahan bisa kita praktekkan cara berwudu dan cara tayamum. Nanti cara tayamum gampang, cara berwudu yang harus detail nanti kita contohkan insyaallah. Dan ini Ustaz berharap cek. Dan ini Ustaz berharap mohon benar-benar dipraktekkan ya Anda semua ya. Selanjutnya tata cara mandi junub. Tolong dicatat tata cara mandi junub. Sama, ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Maqsus Sadisu wal Ishrun Salasatul Marid Juz'un min Salatil Mu'min, penulis Syekh Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Qabbani. Baik, ada 9 urutan yang dijelaskan di sini terkait tata cara mandi junub. Yang pertama, berniat mandi junub di dalam hati, sama seperti berwudu dan lain-lainnya. Karena niat ini tempatnya di dalam hati, tidak perlu kita lafalkan. Kemudian yang kedua, mengucapkan Bismillah. Hal ini berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, itu yang kedua, mengucapkan Bismillah, ya, berniat kemudian mengucap Bismillah. Kemudian mulai prosesnya. Yang ketiga, membasuh telapak tangan 3 kali, sama seperti yang dijelaskan di awal tadi. Contohnya membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian mencuci kemaluan, ya, mencuci kemaluan terlebih dahulu. Ya, kemaluan antum itu, ya, dicuci, ya, dengan tangan kiri. Ya, digosok dia dengan tangan kiri, dicuci dia dengan tangan kiri, digosok, ya. Ini dengan tangan kiri serta membersihkan kotoran yang terdapat padanya, ya. Ini jadi kemaluan antum itu, ya, di bagian tempat keluarnya air itu, ya, tempat keluarnya air kecil, air kotoran itu, ya, atau pipis antum atau air kencing itu digosok, dibersihkan sampai ke bagian-bagian lainnya di posisi kemaluan itu, digosok sebersih-bersihnya di sela-selanya, ya. Ini harus dijelaskan, ya, supaya benar-benar paham. Jadi nggak hanya sekedar disiram aja, digosok dengan tangan kiri di sela semua bagian-bagiannya, ya. Paham dong? Kenapa ketawa-ketawa Zidan? Antum kayak gitu, alhamdulillah. Harus seperti itu ya Zidan, ya. Dibersihkan dia, digosok semuanya. Sama barak-barik kita ketawa juga di belakang. Kenapa antum? Malu antum. Jadi itu yang keempat, mencuci kemaluan dengan tangan kiri serta membersihkan kotoran yang terdapat padanya. Selanjutnya, yang kelima, meletakkan tangan kiri dan mengusapkannya ke tanah yang suci, ya, ke tanah yang suci atau tembok dengan cara menggosok-gosokkannya, kemudian membasuhnya dengan air, ya. Letakkan tangan kiri dan mengusapkannya ke tanah yang suci atau tembok dengan cara menggosok-gosokkannya dan kemudian membasuhnya dengan air, ya. Ustaz ulang,
meletakkan tangan kiri dan mengusapkannya ke tanah yang suci atau tembok dengan cara menggosok-gosokkannya. Ya. Untuk mencatat hari ada? Untuk Ustaz periksa semua catatannya ya. Berwudu meletakkan dengan tangan kiri, menggosokkannya. Nah, untuk yang poin nomor 5 ini sedikit Ustaz jelaskan karena memang ada beberapa ulama-ulama ya, Ustaz kita, asatidzah kita mencontohkan dengan cara yang lain. Semisal ya, untuk zaman sekarang ini ya, kita rata-rata mandi ini sudah di dalam kamar mandi. Benar enggak? Yang semuanya sudah full keramik atau semen. Tidak mungkin kita dalam keadaan seperti itu harus keluar dulu cari tanah gitu kan. Ya kan? Atau mungkin saja misalnya antum memang menjalankan mau sesuai sunnah ini, ya sesuai keterangan ini antum taruh tanah khusus dalam kamar mandi. Tapi itu mungkin memancing kemarahan dari emak nanti misalnya. Apa tanah-tanah dibawa ke dalam kamar mandi? Nah, keterangan dari beberapa ulama, dari ustaz-ustaz kita juga menjelaskan untuk seperti itu bisa diganti dengan sabun, ya, bisa diganti dengan sabun. Jadi cukup cuci tangan antum dengan sabun. Setelah tadi membersihkan kemaluan, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Atau bahkan supaya lebih bersih kemaluannya itu, boleh menggunakan sabun. Silakan bersihkan kemaluannya untuk mandi wajib itu ya. Gosok dia dengan sabun, siram, bersihkan. Baik tuh. Ambil air minum bisa di dalam. Ke belakang coba masuk, ambil air gelas, ambil 2 ya. Di belakang dekat ruang imam. Baik, itu untuk pengganti tadi menggosok-gosokkan tangan ke tanah yang suci tadi ya. Baik, kemudian yang ke-6. Tadi yang ke-5, kemudian ini yang ke-6. Ya. Yang ke-6, berwudu secara sempurna. Seperti layaknya wudu untuk sholat. Jadi setelah itu antum berwudu ya, silakan antum berwudu seperti sempurnanya wudu ketika sholat. Bagaimana antum berwudu ketika sholat? Berwudulah antum dulu sebelum mandi, ya. Jadi wudu dulu, basuhkan, cuci, sempurnakan semua wudunya, ya. Sebagaimana antum berwudu ketika hendak sholat. Kemudian yang ke-7, tadi yang ke-6 berwudu sempurna seperti wudu hendak sholat, ya. Syukran ya. Kemudian yang ke-7, memasukkan jari jemari ke dalam air. Memasukkan jari jemari ke dalam air. Lalu menyelat-nyelati rambutnya sehingga menyentuh kulit kepalanya. Lalu menyelat-nyelati rambutnya sehingga menyentuh kulit kepalanya. Contohnya, perhatikan ke depan. Maksudnya menyelat-nyelati itu ya, masukkan tangan ke dalam air, kemudian diselati seperti ini. Nih, jari ini mengembang, masukkan ke dalam rambut. Ya, sampai terasa kulit kepala. Kan terasa air itu menyentuh kulit kepala kan? Nah, seperti itu dia. Kemudian membasuh kepala atau menyiramkan air ke kepala. Ini masih poin nomor 7 ya. Menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Kepala sebanyak 3 genggam. 3 genggam ya. Menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 genggam dengan menggunakan kedua telapak tangan. Ya. Dimulai dari menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 genggam dengan menggunakan kedua tangan. Ya, dimulai dengan kepala sebelah kanan, kemudian kepala sebelah kiri. Siram, kemudian ke kiri. Siram, kemudian ke kiri. Ya, 3 genggam saja cukup. Baik tuh? Baik. Itu tadi poin nomor 7 ya. Memasukkan jari jemari, kemudian menyelat-nyelati rambut. Memasukkan jari jemari ke dalam air, menyelat-nyelati rambut sehingga menyentuh kulit kepala. Kemudian
menyiram air ke kepala sebanyak 3 genggam dengan menggunakan 2 tangan, ya. Kemudian dimulai dengan kepala bagian kanan ke arah kiri, seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan, meratakan air ke kulit kepala, meratakan air ke kulit kepala dan seluruh bagian tubuh. Jadi antum ambil air, siram ke bagian kepala dengan tangan kanan, siram, kemudian sampai dia rata jatuh ke bagian tubuh, ya. Selanjutnya itu dimulai dari bagian kanan, misalnya kepala, ya. Siram bagian kanan, kemudian siram bagian kirinya ke kepala, siram bagian kanan dan bagian kiri, ya. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, ya, memperhatikan anggota tubuh yang kemungkinan tidak tersentuh oleh air, seperti ini penting ya, karena terkadang kita cuek dengan bagian-bagian ini. Kita anggap kita udah mandi wajib udah selesai, gitu kan? Nah, seperti pusar, tahu pusar ya? Pusat. Nah, pusar-pusaran itu, pusat itu kan ada bagian yang ke dalam dia itu kan? Iya kan? Ada bagiannya kadang ke dalam, ada juga yang keluar. Nah, itu dipastikan air masuk ke bagian itu, digosok dia, dibersihkan. Pastikan ketika menyiram itu air jatuh, bersihkan bagian itu. Karena terkadang bagian itu yang kotor, ya. Baik itu. Baik. Kemudian pusar ketiak. Nih, bagian ketiak itu juga pastikan basah dia, digosok, ya. Kemudian pangkal paha. Mana pangkal paha? Bagian belakang nih, pangkal paha nih, bagian belakang, ya. Nih, ke bagian dari belakang. Itu dipastikan basah dia. Fahim dong? Sampai di bagian sela-sela kemaluan, ya. Fahim dong? Pastikan dia terkena oleh air yang antum siramkan tadi. Baik, itu memperhatikan anggota tubuh yang kemungkinan tidak tersentuh oleh air, mulai dari pusar, ketiak, pangkal paha, dengan menggosok-gosok bagian tersebut serta tidak boleh berlebihan dalam penggunaan air. Tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Jadi secukupnya. Fahim dong? Masya Allah, alhamdulillah. Binikmati satimus sholihat. Alhamdulillah. Pembahasan singkat ini sudah kita selesaikan, kurang lebih 1 jam 7 menit. Insya Allah kita akan praktekkan Anda semua tata cara berwudu, tayamum dan juga mandi wajib. Alhamdulillah.